Mahmud keluar. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Mari kita analisa ini secara ilmiah ya, walaupun saya ambil dari Google saja ya. Yang pertama, apakah ini sikapnya kiai ini termasuk kepada memerintah, nyuruh-nyuruh atau minta tolong? Karena terkadang satu redaksi atau satu narasi itu bentuknya sama tetapi jenisnya berbeda. Misalnya kita kepada Allah kan juga menggunakan redaksi perintah, Allahumma ghfir, itu kan juga perintah, ampunilah. Tetapi karena kita di bawah kepada Allah di atas secara derajat, maka itu disebutnya minta tolong, isti'anah atau juga doa namanya. Kalau kita pakai istilah resminya itu tolab, tuntutan ya, yang menggunakan fi'il amar atau kata perintah, itu kalau minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas, namanya doa ya. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Makanya kita kenal ada perintah Allah, perintah Rasul kepada kita, karena mereka semua di atas kita. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqu itu kan kata perintah, bertakwalah. Kata perintah dan maknanya memang perintah karena datangnya dari Allah kepada yang bawahnya Allah, yaitu kepada makhluk gitu ya. Ya gampangnya kalau anak dan ayah gitu. Kalau anak kepada ayahnya itu kan minta tolong. Misalnya minta duit, yes. Atau misalnya gatel minta digarukin. Itu bukan nyuruh-nyuruh namanya, tapi minta tolong digarukin atau minta tolong dimandikan atau apa. Tapi kalau orang tua ke anak itu namanya nyuruh-nyuruh, bukan minta tolong ya. Ya kalau bahasa kita mungkin juga minta tolong, tapi resminya itu nyuruh-nyuruh, perintah karena dari atas ke bawah. Maka untuk memastikan ini masuk nyuruh-nyuruh atau minta tolong ya, kita kedepankan dulu tema kiai ini kan manusia ya, sementara objeknya itu adalah malaikat Jibril. Bahasanya adalah lebih tinggi mana malaikat dengan manusia, begitu gampangnya ya. Di sini saya bacakan al-mabhasu ats-tsani at-tafadulu bainal malaikati wal basyari. Pembahasan kedua tentang siapa yang lebih utama antara manusia dan malaikat. Ya. Ikhtalafan nasu fi hadhil mas'alati ala iddati aqwalin. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini ke dalam beberapa pendapat. Ya, setidaknya ada 3, tapi saya ambil yang paling atas ya. Kemudian minha, sebagian dari pendapat itu ya, perhatikan itu yang sebelah itu yang panah itu rujukannya ya. Jadi walaupun Google ini ada rujukannya ya. Ada dalam kitab Maqalat al-Islamin karya Abi Hasan al-Asy'ari ya, pendiri mazhab Asy'ari ya, Asy'ariyah. Kemudian ada Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnah lil Alkai, ada juga Al-Faslul Ibni Hazm, ada juga Fathul Bari Ibni Hajar, ada juga Syarhu At-Tahawiyah li Ibni Abil Iz ya. Tapi bukan Abil Iz bin Abdus Salam, bukan ya. Ini yang agak-agak Wahabi kayaknya ya, atau rujukan mereka. Ada juga Mabahithil Mafadolah atau Mufadolah fil Akidah ya. Pembahasan tentang siapa yang lebih utama di dalam akidah karya Muhammad Asy-Syatifi ya, dan seterusnya. Jadi pembahasan ini merujuk kepada kitab-kitab itu. Maka kita ambil pendapat yang pertama ya. Al-qaulul awwaluh tafdilul anbiya'i. Perhatikan, yang pertama adalah menyatakan lebih utamanya para nabi ya. Wasolihi al-basyari, dan juga manusia-manusia tapi yang soleh ya. Jadi nggak semua manusia. Jadi para nabi dan para orang-orang soleh itu lebih utama atau lebih unggul alal malaikati, atas para malaikat. Wa huwa madhabu jumhuri ahli sunnati wal jamaah. Nah, kemudian yang bawah dan ini adalah madhab mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada kesepakatan di sini. Bahkan Al-Qurtubi itu mengatakan tidak ada keqot'ian di sini, tidak ada kepastian ya, memang ikhtilaf saja ya. Dan yang menyatakan seperti ini madhab ahlu sunnah wal jamaah secara jumhur itu bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari Ibni Hajar ya, juz 13 halaman 386. Kalau begitu kita anggap kayak ini orang soleh lah ya. Kalau nabi kan tidak mungkin. Terus kalau orang soleh kan berarti kalau mengutip kepada pendapat ini kan yang dimaksud lebih unggul itu kan orang soleh. Kalau tidak soleh ya penjahat atau apa kan berarti tidak mungkin dia lebih unggul dari malaikat. Ya kalau kita pakai pendapat ini ya, pendapat mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Ya kita anggap orang soleh lah ya. Nggak usah berpolemik soleh nggak soleh, soleh lah ya. Berarti dia di atas malaikat. Kan begitu. Kalau begitu berarti nyuruh-nyuruh. Dan kalau dilihat dari redaksinya itu kok memang sepertinya nyuruh-nyuruh ya. Nyuruh-nyuruh itu kayaknya memang dari bahasanya turunkan duit. Kayaknya kalau orang minta tolong nggak begitu gitu.
Ya, walaupun mungkin bahasa Arabnya sama, tapi menerjemahkannya kayaknya nggak begitu kalau minta tolong. Sama dengan kita kepada Allah kalau minta tolong kan, ya Allah berilah saya uang, kan begitu. Bukan ya Allah duit, ya Allah duit, nggak begitu kan. Turunkan duit ya Allah, nggak begitu ya. Tetapi kalaupun itu mau dianggap minta tolong, setidaknya kalau kita ngutip di sini ya, kita anggap kiai ini lebih mulia dari malaikat Jibril, anggaplah begitu ya. Soleh, anggap dia soleh, berarti posisinya itu nyuruh-nyuruh. Ya. Sudah dibahas sebelumnya bahwa tidak ada orang bisa nyuruh-nyuruh malaikat. Hatta Nabi Muhammad SAW saja, ketika malaikat Jibril itu, ini sudah saya bahas sebelumnya, ketika malaikat Jibril itu lama tidak datang, fatrul wahyu anin Nabi, maka Rasul itu bisa merindu saja, yashtaku linuzuli Jibril, rindu sekali malaikat Jibril itu turun ya. Nggak ada lalu Jibril turun dong, turun Jibril turun, nggak ada. Padahal Nabi Muhammad itu lebih mulia dari siapapun ya, karena Nabi Muhammad itu khairul khalqi ya. Apalagi kalau pakai pendapat ini, Nabi Muhammad itu masuk kepada anbiya, bahkan paling mulia di antara anbiya. Anbiya saja sudah di atas malaikat, orang soleh aja sudah di atas malaikat, apalagi Nabi Muhammad ya. Kayaknya hanya Mu'tazilah saja ya. Dan ada sebagian kelompok yang mengatakan Nabi Muhammad masih di bawahnya malaikat Jibril derajatnya. Nah, kalau begitu, Nabi Muhammad saja yang sudah nyata begitu lebih mulia, itu nggak ada nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena seperti yang saya bawakan sebelumnya itu, la yastati'u ahadun ya, tidak ada satupun orang yang bisa ayyatasallatoh untuk menguasai atau berkuasa atau bisa merintah-merintah ya. Menguasai itu kan bisa merintah-merintah toh. Artinya bisa merintah-merintah itu bisa mengendalikan, bahkan yastahdim, bisa menjadikan mereka itu melayani kita gitu ya. Tidak bisa kepada malaikat ya. Kenapa? Karena malaikat itu kullu anshatotihim bi amrillahi wa taujihihi ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad bertanya saja ya, ma mana'aka an tazurona aktsara mimma tazurona. Kenapa Jibril? Kenapa engkau datangnya itu enggak lebih sering? Cuma nanya. Langsung dijawab oleh Allah. Wa mana tanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Nabi Muhammad, kami tidak akan turun kalau enggak diperintah oleh Tuhanmu, yaitu oleh Allah ya. Artinya yang mengendalikan malaikat itu Allah ya. Kalau misalnya kita pakai opsi yang kedua, orang ini bukan nyuruh-nyuruh tapi minta tolong, cuma mungkin logat bahasanya itu yang mungkin terlalu khusyuk gitu, atau terlalu akrab, intens gitu ya, sehingga walaupun minta tolong bahasanya kayak nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya sama lah dengan mungkin kita dengan bapak kita, Pak tolong itu dong, walaupun nggak ada tolongnya kan kayak merintah gitu. Maka tetap melanggar kalau berdasarkan kepada kitab yang saya bacakan sebelumnya itu ya, nggak usah saya ulas ya. Kitab Mawsu'atu Ahsanil Kalam wal Fatawa li Syekh Atiyah Syakor itu, karena di situ mengatakan dan tidak mungkin juga atau tidak bisa juga ayasta'inah ahadun al malaikatah mubasyaratan. Tidak bisa orang itu minta tolong kepada malaikat secara langsung. Nabi juga tidak pernah minta tolong kepada malaikat secara langsung. Beda dengan misalnya kita kepada orang ya. Kita ketemu orang, tolong dong ini dibukakan pintunya. Nah itu ya. Walaupun secara hakikat kita minta tolong kepada Allah, tapi mubasyarahnya itu, interaksinya itu langsung kepada orang. Kayaknya kalau kepada malaikat, ya saya tidak mau menyalahkan apapun. Cuma kalau kita bicara ilmiahnya itu, kalau kepada malaikat nggak begitu. Beda dengan jin ya. Kalau kepada jin atau kepada apa mungkin masih bisa. Tapi kalau kepada malaikat enggak, lain. Jadi kuncinya itu la yatasallatu ahadun alaihim, tidak ada yang bisa menguasai mereka, wala yasta'inuhum mubasyaratan, dan tidak bisa orang itu minta tolong secara langsung kepada malaikat illa bi amrillah, kecuali dengan perintah Allah, begitu ya. Ya kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW mungkin pernah juga minta tolong kepada malaikat, tapi setahu saya enggak ya, wallahualam masalah itu. Yang jelas kalau ini minta tolong juga masalah, apalagi kalau merintah juga masalah. Baik kita ikuti madhab orang ini lebih mulia dari malaikat lah gitu ya, apalagi misalnya tidak masuk kepada soleh, apalagi kita ikut pendapat yang malaikat lebih tinggi ya dari orang-orang yang tidak soleh misalnya, karena di sini dibatasi yang soleh saja yang di atas malaikat, anbiya dan solehin saja, tidak semua orang toh. Itu mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, tapi karena bahasanya mayoritas berarti mungkin ada pendapat yang lain. Jadi begitu ya. Allahumma dina ada sabil.